Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Firman Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita ambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ya, judulnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita mulai renungan malam ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau berikan kesehatan kepada kami hingga malam hari ini. Kami boleh merenungkan bagian firman-Mu bersama saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, adapun bagian firman-Mu yang akan kami renungkan, bagaimana pada waktu itu Engkau bertemu dengan Thomas, karena Thomas ragu akan kebangkitan-Mu. Inilah yang akan kami renungkan. Tuhan Yesus, kami sadar sepenuhnya, kami tidak mungkin mengerti tentang firman-Mu ini, apabila Engkau tidak bukakan hati dan pikiran kami. Untuk itu kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan Yesus berkatin renungan ini. Buatlah supaya kami boleh mengerti apa yang akan kami renungkan tentang firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, itulah doa kami kepadamu. Amin. Baik, saudara-saudari sekalian, saya akan mulai membacakan bagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 24. Saya ulangi, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Ya, judulnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat 26, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Inilah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ya, dalam perikop ini, ya, di mana waktu itu peristiwa Tuhan Yesus setelah bangkit dari kubur dan menemui murid-muridnya. Ya, nah di sini mereka menemui murid-muridnya, dan setelah mengucapkan salam, Tuhan Yesus berbicara dengan Thomas. Ya, nah di sini judulnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Inilah peristiwa yang terjadi, ya, di mana
pada saat itu Tuhan Yesus menampakkan diri 2 kali kepada murid-muridnya, ya, di mana maksudnya dalam peringkop ini ya. Nah, yang pertama Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya tanpa dihadiri oleh Thomas. Nah, kemudian Tuhan Yesus datang lagi. Nah, di situ menemui murid-muridnya. Dan di situ juga ada Thomas. Baik, saya akan menguraikan satu ayat per satu ayat. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ya, pertama kali Tuhan Yesus menemui murid-muridnya tanpa dihadiri Thomas. Saya lanjutkan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ketika Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, di mana tanpa kehadiran Thomas, murid-muridnya ini bercerita, ya, ketika bertemu dengan Thomas, mereka menceritakan bagaimana pertemuan mereka dengan Tuhan Yesus. Bahwasanya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Murid-muridnya menceritakan kepada Thomas. Tapi apa tanggapan Thomas? Thomas tidak mempercayainya. Ya. Thomas akan mempercayainya apabila dia menyaksikan dan dia bisa memasukkan jarinya itu, bisa menyaksikan bahwasanya tangan Tuhan Yesus itu berlubang. Begitu juga di lambungnya, di mana pada saat Tuhan Yesus mati disalib, di situ penuh dengan tikaman, ya, termasuk di tangan dan di lambung. Ya, tangannya dipaku, kemudian lambungnya juga ditikam. Inilah yang dikatakan oleh Thomas kepada murid-muridnya. Walaupun murid-muridnya sudah mengatakan, tapi Thomas tidak mempercayainya. Thomas ingin pembuktian. Ya. Dia percaya Tuhan Yesus bangkit apabila dia bisa melakukan apa yang dibutuhkannya hingga dia percaya. Ya, saya ulangi. Ya, dikatakan Thomas, ya. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Artinya di sini Thomas masih meragukan apa yang dikatakan oleh teman-temannya, murid-murid Tuhan Yesus lainnya, ya. Dia ragu dengan apa yang dikatakan oleh murid-murid lainnya. Dia akan percaya apabila dia melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia buktikan. Ayat 26, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu. Saya ulangi, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ketika rumah dalam keadaan terkunci semua, tertutup, murid-murid berkumpul. Nah, ketika itu
tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ya. Ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya, dia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia langsung berbicara kepada Thomas. Apa yang dikatakan kepada Thomas? Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Ini perintah kepada Thomas, ya, yang dikatakan Tuhan Yesus. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan Yesus tahu keraguan-raguan daripada Thomas tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia tidak percaya. Nah, ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, setelah Tuhan Yesus mengucapkan salam, ya, dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Setelah itu Tuhan Yesus langsung berbicara kepada Thomas, karena Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi pada Thomas. Dia ingin membuktikan. Dia ingin membuktikan sendiri dari pengalaman pribadinya. Dia akan melihat, mencucukkan jari ke tangan Tuhan Yesus dan lambungnya. Ya, setelah itu mungkin dia bisa mempercayainya. Inilah yang terjadi pada Thomas. Keraguan-raguan itu membuat dia bimbang untuk percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka dan langsung berkata kepada Thomas dan menyuruh Thomas untuk melakukan, untuk membuktikan kepada dirinya sendiri. Apa yang dibutuhkan oleh Thomas itu diketahui oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetahui keraguan-raguan itu, dan Tuhan Yesus menghargai keraguan Thomas, sehingga dia datang menyuruh Thomas untuk membuktikan sendiri. Nah, kemudian saya lanjutkan ayat 28. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Setelah Tuhan Yesus mempersilahkan Thomas untuk membuktikan apa yang dibutuhkan agar dia percaya, di mana Thomas menyucukkan tangannya ke dalam lubang yang ada di tangan Tuhan Yesus, begitu juga di lambungnya. Ya. Akhirnya Thomas percaya. Apa yang dikatakan Thomas? Di sini dikatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, inilah yang dikatakan oleh Thomas. Jadi, kalaulah kita lihat pengakuan Thomas ini, ya Tuhanku dan Allahku. Inilah pengakuan imannya. Semenjak peristiwa ini, Thomas menjadi percaya. Yesus adalah Tuhan yang diakui oleh Thomas. Dan Yesus juga diakui oleh Thomas sebagai Allahnya. Inilah yang terjadi dalam diri Thomas. Ya Tuhanku dan ya Allahku. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah bagi Thomas. Inilah pengakuan imannya. Nah, saya lanjutkan ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Inilah pengalaman iman terhadap diri Thomas. Dia penuh keraguan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum dia membuktikan sendiri, sebelum dia melihat dan membuktikan sendiri apa yang dia butuhkan, sehingga dia bisa percaya. Itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendatangi Thomas dan menyuruh Thomas supaya untuk membuktikan sendiri. Sehingga Thomas akhirnya mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dia mengakui Yesus sudah bangkit. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Inilah yang dialami oleh Thomas. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, penuh keraguan di dalam diri Thomas. Dia tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Inilah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak percaya bahwasanya Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup. Namun seiring dengan yang terjadi oleh Thomas, ketika Tuhan Yesus hadir dan menyuruh Thomas untuk membuktikannya, akhirnya Thomas percaya. Kalau kita lihat tentang kebangkitan Tuhan Yesus, banyak orang yang mungkin masih belum percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Hingga saat ini sudah banyak orang-orang menyaksikan, sudah banyak penampakan-penampakan Tuhan Yesus yang dilakukan, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Namun tetap saja sampai saat ini masih ada yang belum percaya. Kalau kita lihat di Matius 28, ya, yang judulnya Dusta Mahkamah Agung, saya bacakan. Inilah bahwasanya sampai saat ini juga masih ada orang yang belum percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita lihat di Matius 28 ayat 11 sampai 15, saya bacakan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Thomas sebagai murid, dia ingin membuktikan sendiri, ingin pengalaman dirinya sendiri, bahwasanya Tuhan Yesus itu telah bangkit. Di pihak lain, ada orang-orang Yahudi yang memutarbalikkan fakta. Dia katakan, ya, kepada serdadu-serdadu untuk mengatakan bahwasanya jenazah Tuhan Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Inilah peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ada orang yang memutarbalikkan fakta, ya, bahwasanya kebangkitan itu tidak terjadi. Mereka dibayar dengan uang, dan itu mereka lakukan.
Seperti yang dikatakan oleh, maksud saya seperti yang dialami oleh Thomas, dia percaya, namun dia ingin membuktikan sendiri. Namun ada juga yang dusta mahkamah agama ini untuk menyuruh saudara-saudara itu bahwasanya jenazahnya dicuri, bahwasanya kebangkitan itu tidak terjadi. Inilah upaya-upaya mereka, dan itu terjadi sampai sekarang ini. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat betapa pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus bangkit dari kubur, setelah dia mati di kayu salib. Ketika kita hidup dengan putus asa, tidak memiliki pengharapan, karena Tuhan kita, Yesus sudah bangkit, maka kita memiliki suatu pengharapan. Ada kemenangan. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Begitu pentingnya kebangkitan ini, iman kebangkitan ini kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus hadir menjumpai murid-muridnya. Dalam hal ini adalah Thomas. Tuhan Yesus tahu satu dari antara murid-muridnya ini ragu-ragu tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga dia datang menjumpainya. Itulah kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dia menjumpai Thomas supaya Thomas percaya, sehingga kematiannya di kayu salib, kemudian kebangkitannya itu bisa diterima Thomas dan tidak sia-sia. Kalaulah kita lihat lagi, dalam perikop ini jelas dikatakan bahwasanya Thomas, dia melihat, kemudian muncul imannya, kemudian muncul pengakuannya. Ya Tuhanku dan Allahku. Inilah peristiwa pengakuan Thomas, proses iman daripada Thomas. Dia melihat dan membuktikan sendiri, pengalaman dia sendiri, dan muncullah imannya. Dan dia mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Namun di sini dikatakan, di ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau kita saat ini tentunya kita tidak menyaksikan lagi Tuhan Yesus bersama kita, di mana dia menjelma menjadi manusia. Pada peristiwa saat itu, murid-murid bersama Tuhan Yesus selalu pergi berpindah-pindah tempat menceritakan firman Tuhan, dan dia juga memberikan mujizat-mujizat kepada orang-orang banyak. Namun saat ini kita ketahui bahwasanya Tuhan Yesus sudah bangkit dan kembali ke sorga, kembali ke tempat asalnya. Nah, kalau kita lihat di Roma 10, saya bacakan di Roma 10 ayat 17, saya bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya percaya firman Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan Yesus tidak menyaksikan seperti yang terjadi pada Thomas. Dia melihat dan mencucukkan tangannya ke dalam tangan Tuhan Yesus dan lambungnya, maka dia percaya.
Kalau kita sekarang termasuk saya karena mendengar dari firman Tuhan. Ya, seperti dikatakan di ayat 17 ini, ya saya ulangi lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, ketika kita mendengarkan firman, di situ ada pengakuan iman kita bahwasanya Yesuslah Tuhan dan Yesuslah juru selamatku. Inilah yang dimaksud di Roma 10 ayat 17. Jadi Roma 10 ayat 17 ini berbeda dengan pengakuan iman yang terjadi pada Thomas. Ya, kalau di Roma 10 ayat 17 ini mengajarkan kita bahwasanya iman akan Kristus, ya. Iman itu dari pendengaran. Namun Thomas tidak demikian. Dia menyaksikan dari pengalaman pribadinya. Maka di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, di ayat 29 tadi, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya. Jadi ada perbedaan, ya, di Roma 10 ayat 17 itu, ya, kalau kita, iman kita itu karena kita mendengarkan firman Tuhan, karena kita membaca firman Tuhan, disitulah iman kita, ya. Nah, namun kalau Thomas tidak seperti itu. Thomas tidak percaya kalau dia tidak melihat dan mengalami sendiri apa yang diinginkan. Jadi di sini memang sama-sama percaya, tapi Tuhan Yesus memuji orang-orang yang mendengar namun dia percaya. Maksudnya tidak melihat namun percaya. Inilah yang dikatakan di ayat 29, ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Walaupun kita lihat pengakuan Thomas ini merupakan pengakuan yang sangat jujur, ya, di hatinya. Dia katakan, aku tidak percaya kalau aku belum menyucukkan tanganku ke dalam tangan Tuhan Yesus dan lambungnya. Inilah pengakuan yang terjadi dalam imannya. Dia nggak percaya. Nah, namun setelah itu dia lakukan, dia percaya. Nah, jadi suatu pengakuan yang jujur, ya, dan akhirnya dia percaya. Dia mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, di mana perikop ini menjelaskan bagaimana Thomas akhirnya percaya, ya, kepada Yesus, bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Allah baginya, ya. Jadi suatu pelajaran, maksudnya suatu renungan yang bisa kita ambil dalam hal ini, bagaimana kejujuran hati kita. Apakah kita sudah percaya, ataukah kita masih ragu-ragu, seperti yang dialami oleh Thomas ketika Tuhan Yesus belum hadir menemui dia. Nah, ini menjadi renungan buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Inilah bagian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita akhiri acara kita ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah bangkit dan hidup. Kebangkitan-Mu membawa kami dalam pengharapan, kemenangan dan sukacita dalam hidup kami. Tuhan Yesus, jikalau ada di antara kami yang masih ragu-ragu, seperti yang terjadi
pada murid-Mu Thomas. Tuhan Yesus, buatlah supaya keraguan itu berubah menjadi suatu pengakuan seperti yang dilakukan oleh Thomas. Dia katakan, "Ya Tuhanku dan ya Allahku." Sehingga menjadi percaya. Dan Tuhan Yesus, berikanlah karunia-Mu jikalau ada di antara kami yang masih belum percaya akan kebangkitan-Mu. Rubahlah keraguannya menjadi suatu keputusan bagi dirinya, bahwasanya Engkaulah Tuhan dan Allah itu. Tuhan Yesus, buatlah supaya arti kebangkitan ini bisa kami jalankan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus buat acara renungan malam pada hari ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang telah mengikuti acara ini, kiranya Engkau juga memberkati mereka dan berilah kesehatan kepada mereka, dan supaya mereka ini terus boleh mendengarkan renungan dalam acara radio streaming di Kemurahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.